Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. How are you today? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tata surya. Masih ingat kan apa itu tata surya? Nah, jika kalian sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, apakah teman-teman pernah melihat gambar ini? Apa yang kalian tahu tentang gambar ini? Apakah ini bintang jatuh? Atau kembang api? Nah, ternyata ini ada hubungannya dengan tata surya. Apa ya hubungannya? Hari ini kita akan membahas tentang benda langit lainnya di dalam tata surya. Salah satunya adalah gambar tadi, yang sering disebut sebagai bintang jatuh. Apakah itu benar sebuah bintang yang jatuh? Selain planet, terdapat benda langit lain yang beredar di luar angkasa. Contohnya ada satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. Kita akan membahasnya satu persatu. Satelit adalah benda kecil di luar angkasa yang beredar mengelilingi benda lain. Satelit ini biasanya ada dua jenis, ada satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda langit yang mengelilingi sebuah planet. Contohnya adalah bulan yang mengelilingi bumi. Kita tahu dari bumi bahwa ada bulan yang ikut mengelilingi planet ini dan selalu terlihat saat malam hari. Apakah bulan ini termasuk ke dalam bintang atau benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri? Ternyata bukan. Bulan sama sekali tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri, sehingga dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Nah, permukaan bulan yang kita lihat dari bumi itu selalu sama setiap harinya. Jadi kita tidak dapat melihat sisi lain dari permukaan bulan. Inilah contoh dari satelit alam. Nah, karena kita tahu kemarin ada 8 planet yang sudah dipelajari, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada planet yang memiliki satelit, ada juga yang tidak memiliki satelit. Dua planet yang tidak punya satelit alam adalah Merkurius dan Venus. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Sedangkan Jupiter memiliki 16 satelit. Contohnya ada Ganymede, Callisto, Europa, Amalthea, dan lain-lain. Sedangkan Saturnus memiliki 62 satelit. Salah satu yang terbesar adalah Titan. Uranus memiliki satelit juga. Ada Titania, Oberon, Ariel, dan 26 satelit lain. Juga Neptunus memiliki satelit Triton, Nereid, Proteus, dan lain-lain. Inilah beberapa contoh dari satelit alam pada masing-masing planet. Lalu bagaimana dengan satelit buatan?
Ya, satelit buatan artinya satelit yang sengaja dibuat dan ditempatkan dalam orbit untuk keperluan tertentu. Indonesia juga memiliki satelit buatan, yaitu satelit Palapa. Satelit ini digunakan untuk alat komunikasi. Tapi sebenarnya, satelit buatan juga dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya mengamati perubahan cuaca, penyelidikan ruang angkasa, kemudian bantuan navigasi, atau penginderaan peta, contohnya maps yang ada di HP kalian masing-masing. Atau untuk menuntun roket militer supaya tepat mengenai sasaran. Inilah gambaran dari satelit buatan. Benda langit lainnya adalah asteroid. Asteroid merupakan gugusan benda langit pada lintasan tertentu yang juga mengelilingi matahari. Asteroid ini disebut juga sebagai planet kecil atau planet minor. Contohnya pada gambar ini adalah Ceres. Sebagian besar dari lintasan asteroid terletak di antara planet Mars dan Jupiter, yang membentuk sabuk disebut sabuk asteroid. Masih ingat ya teman-teman sabuk asteroid? Ya, dia yang membatasi planet dalam dan planet luar. Namun, ada beberapa asteroid yang terlempar keluar orbit asteroid. Nah, ukuran dari asteroid lebih kecil daripada bumi dan lebih kecil juga daripada satelitnya, yaitu bulan. Jika kita lihat ukuran perbandingannya, yaitu pada gambar ini. Ini adalah ukuran bumi, ini adalah ukuran bulan, dan ini adalah asteroid. Contohnya adalah Ceres. Nah, benda langit lainnya adalah komet. Komet merupakan benda langit yang terang dengan ekor yang sangat panjang, sehingga sering disebut sebagai bintang berekor. Nah, sebenarnya komet ini tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri, sehingga hanya memantulkan cahaya dari matahari. Jika kita perhatikan gambar ini, maka komet memiliki 3 bagian, yaitu ada inti, ada koma, dan ada ekornya yang panjang. Komet sebenarnya adalah gumpalan yang berupa es, gas, dan debu. Nah, ekornya yang panjang itu terbentuk ketika komet mendekati matahari. Komet memiliki orbit yang lonjong, seperti pada gambar ini. Nah, saat itu permukaan komet akan menguap, sehingga membentuk gumpalan gas yang terurai di belakang komet, atau muncullah ekor dari komet. Saat berputar pada orbitnya, ekor komet selalu menjauhi matahari. Jika kita lihat pada gambar ini, maka ekornya tidak pernah menghadap ke matahari. Dia pasti menjauhi matahari. Ada banyak jenis komet di luar angkasa. Yang paling terkenal adalah komet Halley, yang diberi nama oleh seorang astronom bernama Edmund Halley. Ia meramalkan bahwa komet ini hanya muncul setiap 76 tahun sekali. Nah, inilah gambaran dari komet Halley. Tapi ada jenis-jenis komet lain. Contohnya ada komet Arendt-Roland, kemudian ada komet Hale-Bopp, dan lain-lain. Nah, inilah komet Hale-Bopp. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, orbit dari komet sangat panjang ya, dan sangat lonjong. Benda langit lainnya adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Jika tadi asteroid memiliki lintasan, meteoroid
tidak punya lintasan. Nah, meteorit ini dapat tertarik masuk karena gravitasi planet. Contohnya bumi. Ketika meteoroid masuk ke dalam atmosfer bumi, maka akan menjadi panas dan berpijar atau menyala karena gesekan dengan atmosfer. Nah, meteoroid yang berpijar inilah yang disebut sebagai meteor atau bintang jatuh. Contohnya pada gambar ini. Jadi, sebenarnya bukan sebuah bintang yang jatuh, tapi meteoroid, ini contohnya, yang masuk ke atmosfer bumi, kemudian berpijar. Nah, meteor ini dapat terlihat sendirian atau tunggal, atau dapat juga berkelompok, seperti gambar ini. Meteor yang berkelompok disebut sebagai hujan meteor, atau meteor shower. Lalu bagaimana jika meteor itu sampai ke permukaan bumi? Meteor yang masuk ke atmosfer bumi kadang tidak habis terbakar, sehingga dapat jatuh ke permukaan bumi dan meninggalkan bekas seperti pada gambar ini. Meteor yang sampai di permukaan bumi disebut sebagai meteorit. Daerah permukaan bumi yang pernah kejatuhan meteorit, contohnya ada Hoba Afrika, Greenland, dan Arizona. Jadi, jika kita ulangi lagi bagaimana terbentuknya meteorit, yaitu dimulai dari meteoroid yang berada di luar angkasa. Kemudian, meteoroid ini tertarik oleh gravitasi bumi dan masuk melewati atmosfer, sehingga berpijar dan terbakar. Nah, meteoroid yang berpijar ini kita sebut sebagai meteor. Meteor yang jatuh ke permukaan bumi atau jatuh ke tanah, inilah yang disebut sebagai meteorit. Nah, prosesnya kira-kira seperti ini. Luar biasa ya, teman-teman. Nah, apa yang sudah kalian pelajari dari bahasan kita kali ini? Seru sekali ya bahasannya. Kesimpulannya, kita tahu bahwa dunia kita ini sangat luas. Di luar angkasa ada banyak galaksi. Nah, salah satu galaksi kita terdiri dari banyak planet dan benda langit. Kita tahu ada 8 planet di dalam tata surya kita. Ada Merkurius yang paling dekat dengan matahari, Venus, Bumi, Mars, kemudian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka mengelilingi matahari dalam orbitnya masing-masing. Kemudian ada benda langit lain yang berada di dalam tata surya kita. Mulai dari komet atau bintang berekor dan asteroid yang berkelompok pada lintasannya, yang kita sebut sebagai sabuk asteroid. Juga ada pula satelit yang mengelilingi planet. Ada satelit alami, ada satelit buatan, seperti pada gambar ini. Selain itu, di luar angkasa juga ada meteoroid yang dapat masuk ke permukaan bumi, sehingga membentuk seperti ini, atau meteor, yang sering disebut sebagai bintang jatuh. Keren sekali ya teman-teman, bahwa Allah menciptakan tata surya ini begitu lengkap dan sempurna. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita tentang pembelajaran benda langit lainnya. Semoga kalian dapat memahami apa yang disampaikan ya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Miss Putih. Nantikan latihan lain di Google Classroom kalian. Jangan lupa untuk dikerjakan dengan baik ya. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.